Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Oke, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita di I'rab Al-Quran dan juga Tadabbur. Insya Allah pada hari ini kita sampai pada ayat yang ke-21 ya. Ayat ke-20 atau 21? 20 ya. Ayat 20 surat An-Nazi'at ya. Oke, namun seperti biasa kita mulai dengan membaca surat Fatihah. Al-Hadiniyah wa kulli niyatil sholih al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kama na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi fid dharain amin. Ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'arahu al-ayata al-kubra. Oke, ayat ini sebenarnya masih nyambung kajian yang hari Jumat kemarin ya. Masih menjelaskan tentang kisah Musa. Yang mana kemarin kita sudah dijelaskan bahwa kenapa tiba-tiba dalam surat An-Nazi'at ini pertengahannya ada kisah Musa gitu. Yang dijelaskan ya, diceritakan ya yang disampaikan Nabi Muhammad ya untuk umatnya gitu. Karena kemarin sudah disampaikan bahwa tujuannya adalah at-tasliyah. At-tasliyah itu untuk hiburan ya, penghibur dari kesedihan Rasulullah. Banyak kerabatnya, ya, tetangganya, orang-orang Quraisy saat itu masih pada kafir kan gitu. Bahkan tidak percaya bahwa ada hari kebangkitan. Bahkan ketika mereka tidak percaya, mengejek Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini ya dengan geramnya ya, bersumpah dengan menggunakan malaikat-malaikat yang mempunyai tugas yang luar biasa. Dan pengen menjelaskan bahwa benar-benar Allah akan membangkitkan mereka dan akan membalas perbuatan mereka. Lalu setelah itu Allah menjelaskan tentang kisah Musa. Kisah Musa ini ya sebagai tadi ya tasliyah pada Rasulullah dan ya, sekaligus sebagai apa? Ancaman bagi orang-orang kafir saat itu ya yang tidak percaya pada hari kebangkitan. Ancaman ya, meden-medeni lah gitu. Diweden-medeni. Fir'aun saja kan gitu. Fir'aun saja yang orang kuat dalam artian ini tanda kutip ya, kuat-kuat makhluk gitu kan. Mempunyai kedudukan kekuasaan ya, mempunyai bala tentara yang begitu banyak ya, dan lain sebagainya. Itu saja diadab Allah gitu. Itu ada dibinasakan Allah ya di dunia dan di akhirat. Lalu kemarin kisah Musa kan diawali ya ketika Nabi Musa ya, bertemu Allah di Bukit Sinai ya, di situ di lembahnya namanya Tuwa, dan Musa saat itu mendapatkan amanah dari Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun, yang mana Fir'aun saat itu ya bengis-bengisnya orang kan gitu, kejam-kejamnya orang. Dakwah ya yang disampaikan, yang diperintahkan Allah kepada Musa, dakwah yang halus, yang lembut ya, sehingga tujuannya agar Fir'aun itu ya
dengan kelembutan dan kebaikan Musa dari ucapan dan lain sebagainya perbuatan Musa itu diharapkan Fir'aun itu luluh gitu kan. Luluh. Nah, tetapi meskipun dengan dakwah yang seperti itu ya, sampai ayat yang ke-19 kemarin, wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Justru didakwai seperti itu. Ya, akhirnya apa? Fir'aun tidak menerima, bahkan marah gitu saat itu ya. Istilahnya anak baru kemarin sore kan istilahnya Musa itu kan anaknya kan, anak pungutnya ya, anak adopsiannya gitu. Ya anak kecil kan. Istilahnya kan gitu kan, karena merasa bahwa Fir'aun itu raja ya kan, apalagi posisinya saat itu ya orang tuanya Musa kan. Jadi marah gitu. Lalu ketika marah, Fir'aun nantang Musa. Kalau kamu benar-benar sebagai utusan Allah, ya, utusan Tuhan yang engkau anggap Tuhan, lalu tunjukkan buktinya, ya, buktikan bahwa kamu benar-benar utusan dari Tuhan yang engkau anggap sebagai Tuhan itu. Lalu ayat yang ke-20 dijelaskan fa'arahu al-ayata al-kubra. Nah, ini Allah memperlihatkan sebagian mukjizatnya ya. Ayat di sini ya tanda bukti atau mukjizat ya. Al-kubro yang besar gitu. Nah, kita baca dulu baru kita tadabbur. Fa'arahu al-fa'u harfu atfin ya, fa'nya huruf ataf. Wa ara adalah fi'il madhi. Mabniun 'alal fathi, dia mabni fathah. Al-muqaddari tetapi fathahnya dimuqaddarkan. Lit ta'adzuri dengan alasan ta'adzur, terakhir huruf alif di situ. Wal fa'ilu, adapun fa'il dari aro itu adalah dhamirun mustatirun, dhamir yang tersimpan secara jawas. Takdiruhu adalah huwa. Takdirnya adalah huwa. Yang mana huwa di sini rujukannya ya'udu ala Musa alaihi assalamu, yaitu Nabi Musa. Fa'arahu, maka dia memperlihatkan. Dia itu siapa? Dianya adalah Musa. Berarti Musa memperlihatkan kepadanya hu kembali kepada Fir'aun. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah kalimat terdiri dari fi'il fa'il, aro dan fa'ilnya dhamir huwa tadi, la mahalalaha minal irobi, tidak menempati irob. Sebagai apa? Maktufatun, ai jumlatun maktufatun. Kalimat yang diatofkan ala istinafin muqaddarin, pada istinaf yang dimuqaddarkan. Mana jumlah istinaf itu? Jumlah istinaf itu jumlah yang permulaan ya, kalimat baru kan gitu. Kalimat baru tetapi muqaddar, tidak didohirkan. Ai apa? Zahaba fa'ara. Ya. Kemudian ya ketika Musa disuruh kan pada ayat yang ke berapa itu? Pada ayat yang ke 17 ya. Kan di situ ada perintah Allah kan, idhab. Ya, idhab wahai Musa kan gitu. Pergilah Musa ila Fir'aun, kepada Fir'aun, innahu tagha. Ketika disuruh idhab, maka di ayat yang ke-20 itu ya langsung Musa nurutin perintah Allah. Zahaba ya. Maka Musa pergi. Ketika disuruh pergi ke Fir'aun ya, maka di sini ya zahaba fa'ar. Zahaba ya, Musa berarti pergi ke Fir'aun dengan tadi dialog dengan lemah lembut dan lain sebagainya. Ketika terakhir ya Musa menjelaskan semuanya ya, berdakwah kepada Fir'aun, tetapi ujung-ujungnya Fir'aun adalah tidak percaya dan marah, maka fa'arahu, ketika minta diperlihatkan buktinya, fa'arahu, baru Musa membuktikan ya, baru Musa memperlihatkan mukjizatnya. Wal ha'u fi fa'arahu, adapun haknya di dalam lafaz arahu adalah dhamirun mutasilun, dhamir yang mutasil, mabniun ala dhammi, dia mabni dhammah, tetap dalam keadaan dhammah. Fi ma'ani nasbin, dalam i'rab menempati i'rab nasab sebagai apa? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi awalun, sebagai objek yang pertama. Nah, berarti arahu itu membutuhkan dua objek, membutuhkan dua maf'ul. Yang pertama adalah hu ya, dia Musa memperlihatkannya. Nya ini berarti sebagai objek yang pertama. Wa huwa ya'udu ala fir'auna,
Nya-nya adalah kembali pada Fir'aun. Al-ayata adalah maf'ulun bihi tsanin. Lafal al-ayata sebagai apa? Sebagai objek yang kedua bagi lafal ara. Mansubun i'rabnya pasti nasab. Wa alamatun nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu fathah. Al-ayata. Al-kubro adalah sifatun mansubatun, sifat bagi lafal ayat. Ayat yang, kan gitu. Ayat yang besar, ya. Yang dahsyat. Itu berarti kubro di sini sifat, ya, mensifati lafal ayat. Yang mana sifat itu tabi, ya. Maka ikut apa? Mansubatun. I'rabnya nasab juga. Wa alamatu nasbiha, tanda dia nasab adalah al-fathatu, memakai harokat fathah, tetapi al-muqaddaratu lit ta'adzuri, dikira-kirakan, tidak dizahirkan karena alasan ta'adzur. Oke, sekarang kita lihat takliknya. Ta'arahu, lafal arahu, ya. Asluhu al-fi'lu ro'a. Jadi aro itu aslinya adalah ro'a. Ro'a itu artinya melihat, ya. Ro'a itu, ya, saya melihat, ya. Ro'a itu Muhammad, dan saya melihat Muhammad. Berarti dari lafal ro'a. Alladzi yata'adda ila maf'ulin wahidin. Tetapi kalau lafal ro'a itu membutuhkan satu objek saja. Tadi ya ro'a, ya. Ro'a Muhammadun aliyan. Muhammad melihat Ali. Berarti yang dibutuhkan adalah satu objek, gitu. Tetapi kalau sudah dirubah, ya, dari lafadz ro'a ditambahin huruf, ya, berarti menjadi fi'il mazid, ya. Ya, dari fi'il mujarrad menjadi fi'il mazid. Nah, mujarrad itu maksudnya fi'il yang asli, gitu. Asli, huruf-hurufnya huruf asli. Tetapi kalau sudah dikasih tambahan itu namanya fi'il mazid. Di sini apa? Ditambah apa? Falamma taqarat alaihi al-hamzah, ditambah hamzah. Ro'a jadi aro, gitu. Di depannya itu. Di depan huruf ro itu ditambah huruf hamzah. Maka fungsinya berbeda, gitu. Menjadi apa? Ta'adda ila al-maf'uli atsani, membutuhkan dua apa? Dua objek. Dari satu objek menjadi butuh dua objek. Melihat sama memperlihatkan. Akan beda, kan? Kalau melihat, saya melihat. Kalau saya memperlihatkan, berarti ada dua objek. Saya memperlihatkan nilai atau rapot kepada ayah. Nah, berarti kan ada rapot dan ayah, kan di situ. Di situ ada dua objek. Berarti beda, ya. Jadi ini pentingnya kita belajar sorof. Karena sorof itu, ya, sudah menjelaskan tentang perubahan tasrif, gitu. Perubahan kata menjadi kata lain yang mana dari perubahan itu menghasilkan makna yang lain, gitu. Wal ayata al-kubro. Maksud ayat al-kubro, ayat yang besar, ya, atau mukjizat yang dahsyat itu apa? Hiya qalbul aso hayatan. Ya. Tongkat berubah menjadi apa? Menjadi ular. Nah, itu mukjizat yang dipertontonkan, ya, Musa kepada Fir'aun itu. Li'annaha kanat al-muqaddimah wal asal. Karena yang pertama itu, gitu. Tetapi yang ketika dialog, ya, sama Fir'aun itu, yang dipertontonkan, ya, yang diperlihatkan itu ada dua, gitu. Yaitu tongkat berubah menjadi ular dan tangan Musa itu bisa bercahaya, gitu. Bisa cemplorong, bisa bersinar. Wal ukhra katabi'laha. Ini maksudnya kenapa? Padahal ayat yang dipertunjukkan itu dua, ya kan? Kalau dua kan seharusnya bentuk tasniyah, betul nggak? Ya, dua kan tasniyah, kan? Tetapi kalau di dalam ayat ini memakai bentuk mufrad, al-ayah, ya kan? Al-ayah kan satu, ya. Ayah kan satu tanda, gitu. Al-kubro. Tetapi maksud meskipun dalam kalimat memakai bentuk mufrad, maknanya adalah tasniyah, yaitu qalbul aso hayatan, dan memperlihatkan tangan yang bercahaya itu, gitu. Faqilalahu adkhil yadaka fi jaybika. Ya, ini dilalahnya, ya. Dilalah bahwa yang ditunjukkan itu tidak cuman aso menjadi hayat, tetapi adkhil yadaka fi jaybika.
tangannya disuruh menaruh di sakunya sehingga ketika diambil ini jadi bercahaya. Au aradahuma jami'an illa anahu ja'alahuma wahidatan. Li'anna athaniyata ay al-yad al-baytu akanahu min jumlatil ula. Ay al-asal li kauniha tabi'atan laha. Jadi intinya gitu ya, teman-teman ya. Bahwa meskipun ayat yang ditunjukkan adalah dua, tetapi memakai bentuk mufrad. Dengan alasan apa? Dengan alasan keduanya itu sama-sama ayat, ya. Keduanya sama-sama mukjizat gitu. Mukjizat. Oke, kita lanjut ayat yang ke-21 ya. Fakadzdzaba wa asa. Ketika Fir'aun yang marah, meminta bukti, dibuktikan, tetapi jawabnya enggak beriman. Tetapi apa? Fakadzdzaba wa asa. Fakadzdzaba al-fa'u atifatun. Fa'nya adalah huruf ataf. Wa kadzdzaba, lafal kadzdzaba adalah fi'il madhi. Mabniun 'alal fathi, dia mabni fathah. Wal fa'ilu, adapun fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun jawazan takruhu. Ya. Bahwa fa'ilnya adalah dhamir yang tersimat secara jawaz takdirnya huwa. Huwa di sini kembali pada Fir'aun pastinya ya. Yang kadzdzaba kan Fir'aun ya, yang mendustakan gitu. Enggak percaya itu namanya kadzdzaba ya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il la mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati i'rab sebagai apa? Jumlatun ma'tufatun. Kalimat yang diatofkan ala jumlati fa'arohu. Diatofkan pada lafaz apa? Arohu ya. Ketika arohu fakadzaba. Kemudian atau lalu Fir'aun itu kadzaba ya. Mendustakan Musa. Nah, ini dijelaskan ini. Ai fakadzdzaba Fir'aunu bi Musa alaihissalam. Fir'aun mendustakan Musa alaihissalam wa bil ayati al-kubra, dan ayat-ayat yang ditunjukkan tadi yang enggak percaya gitu. Dikira bahwa itu bukan ayat, bukan mukjizat, tetapi itu adalah bentuk sihir katanya Fir'aun gitu. Wa sama huma sahiron wa sihron. Nah, dan menuduh ya, Fir'aun menuduh Musa itu sebagai sahiron, sebagai seorang apa? Penyihir. Dan ayat-ayat yang ditunjukkan tadi, yaitu tongkat jadi apa namanya? Jadi ular ya, dan juga tangannya bisa bercahaya, itu bentukannya bentuk sihron ya. Berarti sahir dan ayatnya adalah bentuk sihir. Wa'aso ini maksudnya ini ya. Oke, nanti ada di situ. Aso adalah Fir'aun aso pada ini durhaka ya, durhaka pada Tuhannya. Wa aso al-wawu harfu atfin ya, huruf ataf mabniun 'alal fathi, dia mabni fathah. Wa aso adalah fi'il madhi mabniun 'alal fathi, dia mabni fathah. Yang mana fathahnya apa? Al-muqaddari li ta'adzuri, dikira-kirakan enggak dizahirkan karena alasan ta'adzur. Terakhirnya huruf alif. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun. Fa'ilnya adalah dhamir yang tersimpan secara jawazan jawaz takdir huwa. Takdirnya adalah huwa. Huwa kembali pada Fir'aun juga ya. Yang aso itu Fir'aun. Wal jumlatul fi'li wal fa'ili, adapun jumlah kalimat terdiri dari fi'il fa'il, aso dan huwa, la mahalalaha min i'rabi, tidak menempati i'rab sebagai apa? Ma'tufatun ala jumlati kadzdzaba, diatofkan pada lafaz kadzdzaba. Kadzdzaba wa aso. Ya. Maksudnya aso apa? Aso Fir'aunu Allah Ta'ala. Fir'aun itu ya, selain mendustakan Musa, juga mendurhakai Allah. Ya. Ba'dama alima sihatal amr. Setelah apa? Setelah tahu kebenaran, ya, kebenarannya. Sebenarnya Fir'aun itu tahu bahwa Musa itu utusan Tuhan gitu. Utusan Tuhan yang benar Tuhan gitu, bukan Tuhan-Tuhanan gitu. Tetapi ya karena kesombongannya kan, karena kesombongannya, keangkuhannya ya, karena mempunyai kedudukan ya, mempunyai kekuatan ya, didakwai anak istilahnya yang dianggap anaknya kan masih kecil, kalau iso nuturi wong tua kan gitu. Kadang-kadang kan gitu kan. Kalau kita dakwah kan, mendakwahi orang yang lebih senior kan gitu. Lebih tua itu kadang
tidak digubris karena anak baru kemarin sore aja motorin wong tua itu. Nah itu sama dengan ini Fir'aun. Ya. Meskipun tahu kebenarannya, tetapi tetap tidak mengindahkan perintah dari ajakan dari Musa. Wa anna ta'ata qad wajabat alaihi, ya. Bahwa Fir'aun sebenarnya sudah tahu ya sahhatal amri, ya, dan bahwa ketika ngikutin ajakan Musa ya harus taat gitu kan. Wajabat alaihi, yang wajib taat pada Tuhannya. Nah, merasa gengsi kan. Masa aku kan orang yang kuat gini suruh ngibadah sama Musa ya kan, suruh menyembah Tuhannya dan sebagainya. Itu makanya fakadzaba wa asa. Selanjutnya ayat yang ke-22, summa adbaro yas'a. Summa adalah harfu atfin mabniun alal fathi. Huruf ataf mabni fathah juga ya, sama. Adbaro fi'lu madin, fi'il madhi mabniun alal fathi. Fi'il madhi mabni fathah. Wal fa'ilu dhamirun musatirun jawazan takdir huwa. Adapun fa'ilnya adalah dhamir yang tersimpan secara jawaz takdirnya huwa. Huwa kembali pada Fir'aun ya, yang adbaro ya, juga Fir'aun. Adbaro itu artinya berpaling. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah kalimat terdiri dari fi'il fa'il, maksudnya adbaro dan huwa, la mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati i'rab. Sebagai apa? Ma'tufatun. Sebagai jumlah yang diatofkan ala jumlati kadzaba, pada kalimat apa? Kadzaba. Ai tawalla fir'aunu wa arada 'anil iman. Maksud dari adbaro adalah tawalla fir'aunu wa arada 'anil iman. Fir'aun itu ya setelah kadzaba wa aso tadi, lalu dia apa? Tawalla, ya, berpaling dari keimanan. Ya, berpaling dari keimanan dan yas'a. Dari itu dia berusaha ya, berusaha membalas itu. Membalas kan, dianggap Musa membawa sihir dan lain sebagainya ya. Pengen mengalahkan Musa, ya kan? Pengen nantangin Musa gitu. Itu namanya apa? Tawalla fir'aunu wa arada 'anil iman. Selanjutnya yas'a ya. Di halaman berikutnya, yas'a fi'lu mudhari'in, fi'il mudhari' marfu'un, i'rabnya rafa wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Tandanya adalah dhammah. Tetapi al muqaddaratu lit ta'adzuri, dhammahnya dimuqaddarahkan karena alasannya ta'adzur. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun, adapun fa'ilnya adalah dhamir mustatir jawazan takdir huwa. Secara jawaz takdirnya huwa kembali pada Fir'aun. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah terdiri dari fi'il mudhari itu dan fa'ilnya huwa fi ma'ali nasbin, dalam i'rab menempati i'rab nasab. Sebagai apa? Halun min fa'ili adbaro. Nah, ini bukan ma'tuf ya, bukan jumlah ma'tufah, tetapi sebagai hal ya, sebagai keterangan keadaan dari apa? Dari fa'il adbaro. Berarti fa'il adbaro siapa? Yaitu huwa Fir'aun gitu. Dalam keadaan apa? Ketika sudah tidak percaya ya, durhaka sama Allah ya kan. Lalu dia ya dalam keadaan apa? Berusaha apa? Membalas Musa itu gitu. Ai Fir'aun. Maksudnya adbaro fa'ilnya tadi Fir'aun. Ai ya'malu bil fasadi fil ardi. Nah, maka dalam keadaan dia merusak ya kan, berbuat kerusakan di muka bumi ya. Ya kerusakan di muka bumi kan banyak bentuknya kan Fir'aun ini. Ya menyembelih seluruh anak laki-laki ya kan, mendolimi orang-orang Bani Israel dan lain sebagainya. Wayata itu fi mukayadati Musa alaihissalam, dan berusaha apa? Berusaha untuk menantang Musa gitu, membalas Musa. Nah, membalasnya itu ada beberapa penafsiran ya. Mendatangkan para penyihir untuk menandingi dikira sihirnya Musa itu ya. Atau bahkan mendatangkan seluruh bala tentaranya untuk menghabisi Musa dan ini pengikutnya gitu. Selanjutnya ayat yang ke-23 ya. Fahasyara fanada. Fahasyara adalah di sini ya. Fa-nya harfu atfin ya, huruf ataf.
Wa hasyara fi'lu madin. Kata kerja lampau mabniun alal fathi, dia mabni fathah. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun. Fa'ilnya adalah dhamir yang tersimpan jawazan takdir huwa. Secara jawaz takdir huwa. Ini sama semuanya. Semuanya adalah fi'il madhi tadi, kecuali tadi yas'a. Kecuali lafal apa tadi? Lafal yas'a. Bentuknya fi'il apa? Fi'il mudhari'. Tetapi kan fi'il mudhari' itu tadi sebagai halnya kan, keterangan keadaan. Kalau yang lainnya kan ma'tufah semua itu. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Adapun jumlah terdiri dari fi'il fa'il, ma'tufatun ala jumlati adbar. Ya, diatupkan pada lafaz apa? Adbar. La mahalalaha minan robi, maka tidak menempati roh. Fahasyara, lafal fahasyara, maksudnya apa? Fajama'a fir'aunu junudahu lil kitali wal muharobati. Fahasyara ini artinya adalah Fir'aun mengumpulkan junud. Junud itu bala tentaranya. Ya, bala tentaranya. Untuk apa kok dikumpulkan? Lil kitali wal muharobati. Kanggo apa? Kanggo nyerang ya, nyerang Musa dan pengikutnya gitu. Kital dan muharobat. Au jama'a apa nih? Nggak kelihatan. Au jama'a as-sahirota ya, lil mu'arodoti. Atau mengumpulkan para tukang sihir untuk apa? Untuk menandingi sihirnya tadi gitu. Bukan sihirnya, kalau Musa itu mukjizat kan. Tetapi Fir'aun itu nganggapnya itu ada sihir kan gitu, nuduhnya gitu. Jadi fahasyara ada dua makna ya. Mengumpulkan, yang pertama tadi mengumpulkan junudnya untuk memerangi Musa, atau mengumpulkan tukang sihir untuk ya, untuk menandingi mukjizat Musa tadi gitu. Fanada, al-fa'u harfu atfin ya, fa-nya adalah huruf atf. Wanada, nada di sini adalah fi'lu madin, kata kerja lampau. Mabniun alal fathih, dia mabni fathah. Al-muqaddari lit ta'adzuri, tetapi fathahnya muqaddaro, alasan ta'adzur. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun, fa'ilnya adalah dhamir yang tersimpan jawazan secara jawaz takdir huwa. Yang mana takdirnya adalah huwa. Nah, ini huwa kembali Fir'aun juga, masih Fir'aun. Wal jumlatu ma'tufatun, adapun jumlah nada itu diatofkan ala jumlati hasyara. Fahasyara fanada. Ketika dikumpulkan lalu nada menyeru gitu. Fir'aun menyeru kepada mereka. Mereka junud atau mereka adalah saharah tadi, tukang sihir gitu. Wa makna fanada. Makna fanada adalah fanada Fir'aunu fil maqami alladhi istama'u fihi ma'ahu. Au amaro munadiyan fanada finnasi. Jadi ketika sudah dikumpulin itu ya, sudah dikumpulin bala tentaranya dan juga versi yang lain adalah tukang-tukang sihirnya itu, lalu diseru kan, diseru, dikasih maklumat lah gitu, ya, dikasih informasi gitu. Tujuan dikumpulkan untuk apa gitu. Nah, itu namanya fanada. Atau versi yang kedua, yang pertama tadi kan Fir'aun sendiri kan gitu, yang memaklumatkan ya, atau menginstruksikan. Yang kedua adalah amaro munadiyan, menyuruh tukang inilah ya, istilah tukang kalau bahasa presiden itu apa? Juru bicara ya. Menyuruh juru bicaranya untuk menyampaikan gitu. Jadi fanada ini maknanya ada dua versi. Ada dia sendiri yang menyampaikan, ya, menyeru, memaklumatkan. Ada kalanya maknanya adalah menyuruh orang, ya, juru bicara untuk menginstruksikan kan gitu. Nah, itu sama saja ya maknanya. Maknanya sama-sama dari Fir'aun kan. Meskipun dia nyuruh kan, ya apa yang disuruh itu yang dari Fir'aun kan gitu. Selanjutnya 24 ya. Faqala ana rabbukumul a'la. Faqala al-fa'u harfu atfin mabniun alal fathi, dia mabni fathah. Qala adalah fi'lu madhin, fi'il madhi mabniun alal fathi juga. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun, adapun fa'ilnya adalah dhamir yang tersimpan secara apa? Jawazan takdir huwa. Takdirnya adalah huwa. Nah, ini masih huwa pada Fir'aun ya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun ya jumlah terdiri dari fi'il fa'il qala
Ma'tufatun ala nada, diatofkan pada lafal nada. Nada fakola kan gitu. Kemudian ketika dikumpulkan ya, selain instruksi ya, fungsinya tadi untuk apa kan gitu. Untuk menyerang kalau junudnya, atau mu'arodo untuk apa namanya ketika mengumpulkan tukang sihirnya tadi untuk melawan tadi kan sihirnya. Lalu juga Fir'aun itu menyampaikan sesuatu yang sangat luar biasa ya, sangat luar biasa apa? Durhakanya lah gitu, omongannya ini. La mahalalaha minat robi, tidak menempati rob. Ana ini ucapannya Fir'aun ini yang sangat kurang ajar. Ana domirun munfasilun. Ana adalah berupa domir munfasil. Kata ganti yang munfasil, tidak mutasil. Munfasil itu bisa berdiri sendiri. Ya. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Di atas alifnya di situ. Fi mali raf'in, dalam i'rab menempati raf rafa. Sebagai apa? Sebagai mubtadaun, sebagai mubtada. Rabbukum. Rabbu adalah khobarun, marfu'un, wa alamatu rafi ad-dhammatu. Sebagai khobar yang mana i'rabnya pasti rafa ya, karena enggak ada nawasih. Dan tanda dia rafa adalah dhammah. Ana rabbu gitu. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari. Adapun jumlah ai al jumlah al ismiyah ya, kalimat isim kalimat yang terdiri dari jumlah ismiyah. Karena mubtada khobar kan gitu. Fi mali nasbin, dalam i'rab menempati i'rab nasab. Sebagai apa? Maqaulul qauli, sebagai ucapan yang dikatakan. Karena qala adalah fi'il fa'il. Maka setelah fi'il fa'il apa? Maf'ul bih ya. Maf'ul bih itu apa? Isim yang pasti apa? Pasti nasab. Makanya ana rabbukum ini kan jumlah. Jumlah tetapi menduduki tempatnya maf'ul bih. Maka dia fi mahali apa? Nasbin gitu, menempati i'rab nasab sebagai maqaulul qauli. Rabbu adalah mudhofun. Rabbu tadi selain sebagai khobar ya, sebagai khobarnya anak. Anak adalah rabbu gitu. Berarti anak mubtada, rabbu khobar. Selain khobar, dia sebagai mudhofun, sebagai mudhof. Kum adalah domirun mutasilun, domir yang mutasil, domir yang nempel pada isim rabbu itu. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mahali jarin, dalam i'rab menempati rob jar. Sebagai apa? Mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilaihnya rabbu. Tuhan kalian. Nah, ini kan dua lafal tetapi digabungkan. Tuhan dan kalian kan. Ketika digabung jadi Tuhanmu, ya, Tuhan kalian. Di satu kesatuan ini menjadi mudhof ilaih. Al-a'la, al-a'la adalah sebagai sifatun ya, sifatnya rabbu ya. Tuhan yang al-a'la, yang paling tinggi. Marfu'atun, i'rabnya rafa ya, ngikut ya. Karena rabbu tadi khobar itu tadi rafa, maka sifatnya pun ikut rafa. Wa alamatu rafiha, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu, dhamma. Tetapi al-muqaddaratu lit ta'adzuri. Dhammahnya dimuqaddarahkan, tidak didohirkan. Alasannya ta'adzur. Wa qad arada fir'aunu la'anahullahu ta'ala annahu la rabba fawqahu. Maksud dari ucapan ini ya, Fir'aun itu ya, menginginkan bahwa la'anahullah ya, Allah melaknatnya ya, bahwa tidak ada Tuhan fauqahu, yang lebih tinggi darinya. Kalau andaikan Tuhan saja, saya ini Tuhan ya. Kalau andaikan ucapannya ana rabbukum, berarti cuman maksudnya bisa jadi ada Tuhan yang lebih tinggi ya kan, atau ada Tuhan lain lagi kan gitu. Makanya di sini dikasih al-a'la, mensifati lafal Tuhan itu. Sifatnya tadi al-a'la, ya. Saya ini Tuhan kalian, ya. Tuhan kalian semua, yang al-a'la, yang paling tinggi. Tidak ada yang meninggiin saya gitu. Posisi saya sebagai Tuhan enggak ono yang nganu. Kalau sebagai manusia kan, saat itu sebagai raja atau presiden lah sekarang. Ya emang secara kedudukan kan enggak ada yang
lebih tinggi kan. Kalau itu enggak masalah, tetapi kalau dia sudah mencatut nama Tuhan, apalagi Tuhan yang tertinggi gitu kan, enggak ada yang bisa ngalahin dia. Nah, ini ucapan yang kata Allah, ucapan yang kurang ajar. La'anahullahu ta'ala. Padahal semuanya adalah makhluk yang lemah, makhluk yang rendah. Selanjutnya dari ucapan tadi ya, ucapan ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhan kalian yang tertinggi, paling tinggi, nggak ada yang ninggin ya, kedudukan saya. Maka ayat ke-25, fa'akhodahullahu nakalal akhirati wal ula. Maka dari ucapan itu ya, ucapan yang kurang ajar itu, ya, Allah langsung azab gitu. Allah langsung balas ya, dengan nakalal akhirati wal ula. Fa'akhodahu, al-fa'u harfu atfin, fa'nya adalah huruf ataf. Akhoda adalah fi'lu madin, mabniun alal fathi, dia mabni fathah. Wal ha'u, haknya adalah domirun mutasilun, domir yang mutasil, nempel di situ. Mabniun alal domi, dia mabni doma. Fi mahali nasbin, dalam i'rab menempati posisi i'rab nasab sebagai apa? Maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bihnya akhoda. Fa'akhodahu. Maka akhodahu Allahu, fa'ilnya di ini ya, dhuhir ya, isim dhuhir. Tadi semuanya kan berupa isim domir semua kan, fi'il madhi banyak tadi kan, semuanya ada domir huwa. Tetapi kalau akhoda ini fa'ilnya adalah berupa isim dohir gitu. Dohir itu lawannya domir. Kalau domir itu tersimpan, kalau dohir itu wujud kan, itu di sini ada, yaitu Allah. Fa'akhodahu Allahu, maka Allah kan gitu, Allah akhodahu, mengambilnya. Kalau secara arti letterlek ya mengambilnya, tetapi akhoda di sini ntar ada berbagai macam makna ya. Akhoda di sini ya, atau maknanya adalah mengadapnya ya, atau membalasnya dan lain sebagainya. Jadi di sini maf'ul bihnya didahulukan ya, didahulukan dari fa'ilnya ya. Lalu Allahu, Allah adalah lafzul jalalati ya. Lafaz jalalah. Lafaz jalalah itu lafaz yang mulia, yang agung gitu. Sebagai apa? Fa'ilun, sebagai fa'ilnya. Fa'il dari akhoda. Marfu'un i'rabnya rafa, wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu dhammah. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il, fi'ilnya akhoda, fa'ilnya adalah Allah. Ma'tufatun, diatofkan ya. Ai jumlatun ma'tufatun, diatofkan pada jumlah apa? Ala jumlati qola. Ketika Fir'aun tadi ngomong ya, lalu Allah akhodahullah ya, membalas ucapan itu. Nakala adalah maf'ulun mutlakun ya, atau maf'ulu mutlakin ya, boleh dijadikan ini ya sebagai sifat mausuf atau mudhof ilaih ya. Boleh ya. Terserah cara membacanya. Boleh maf'ulu mutlakin. Kalau maf'ulu mutlakin itu berarti menjadi mudhof ilaih. Jadi nakala adalah sebagai maf'ul mutlak ya. Maf'ul mutlak itu cirinya, rumusnya dia terbuat dari ya bentuk isim masdar ya. Isim masdar sebagai penguat fiilnya gitu. Maksudnya harus sama gitu, harus sama dengan fiilnya. Itu namanya maf'ul mutlak. Tetapi fiilnya kan tadi akhoda ya. Kenapa akhoda kok memakai nakala? Berarti mentakdirkan ya lafaz yang lain kan gitu. Mansubun i'rabnya pasti nasab karena maf'ul mutlak. Wa alamatun nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu fathah, nakala. Wa huwa naibun anil masdari. Nakala ini sebagai pengganti dari masdar, dari bentuk isim masdar. Li'ana makna akhodahu Allahu. Makna dari akhoda itu adalah nakalallahu bihi. Nakala ini artinya bermacam-macam ya, tergantung siyahul kalamnya ya, tergantung konteksnya gitu. Kalau nakala di sini adalah artinya membalasnya atau menghukumnya atau mengikopnya gitu. Jadi nakala
nakala nakalan gitu. Jadi fiilnya adalah nakala, bentuk masdarnya adalah nakalan, ya, nakalan. Maka ini menjadi apa? Menjadi maf'ul mutlak. Au nakala sebagai apa? Maf'ulun li ajlihi. Bisa kita jadikan nakala ini sebagai maf'ul li ajlihi. Ya, maf'ul sama-sama objek tetapi fungsinya saja yang berbeda ya. Kalau tadi maf'ul mutlak itu berupa isim masdar sebagai penguat fiilnya, kalau maf'ul li ajlih itu adalah maf'ul yang menjelaskan alasannya gitu. Li ajlih. Ya, contohnya kumtu ihtiroman lil ustadzi. Saya berdiri ihtiroman untuk, nah, artinya gitu, untuk memuliakan guruku gitu. Berarti kalau maknanya adalah li ajli, ya, fungsi dari dia berbuat tadi, fi'il kan perbuatan kan gitu. Fi'il kan perbuatan ya atau tindakan. Kalau fungsinya apa? Fungsinya untuk apa? Itu berarti maf'ulnya sebagai maf'ul li ajli. Wal maknanya kalau makna ketika nakalan itu kita jadikan maf'ul li ajli, maknanya adalah akhadahullahu akhdan nakalan lil akhirati wal ula. Maka Allah ya membalasnya ya dengan balasan nakalan. Nakalan di mana? Untuk pembalasan tadi untuk apa? Untuk ikop ya. Untuk apa namanya? Mengambilnya sebagai apa namanya? Nakalan untuk balasan di mana? Lil akhirati wal ula. Nah, ini akhirah wal ula juga ini maknanya ada beberapa ya, ada 3 makna ini kalau saya baca tafsir yang lain itu. Bisa balasannya di akhirat, yaitu di api neraka yang paling panas ya. Wal ula dan hukumannya itu di dunia juga, yaitu saat itu apa? Ditenggelamkan kan? Igrok kan gitu, ditenggelamkan. Jadi bisa menjadi maf'ul bih ya. Wa nakala dan lafaz nakala juga sebagai apa? Sebagai mudhof, sebagai mudhof. Al-akhirati. Al-akhirati adalah mudhofun ilaihi sebagai mudhof ilaih nakala. Majrurun i'rabnya jar wa alamatu jarhi al-kasratu, tandanya adalah kasrah. Wal ula al-wawu harfu atfin ya. Wawunya adalah huruf ataf. Wal ula lafal ula adalah ismun ma'tufun. Isim yang diatofkan ya, diatofkan pada akhirat. Akhirat dan ula. Majrurun i'rabnya jar karena akhirat kan jar. Wa alamatu jari tanda dia jar adalah al kasratu kasroh, tetapi al muqaddaratu li ta'dzuri, dimuqaddarahkan karena ta'adzur, terakhirnya huruf apa? Huruf alif. Kita lihat taklek dari ayat ini. An-nakal, an-nakalu bimana atankil, kasalamu bimana ataslim. Jadi nakala ya, an-nakalu tadi ya, itu bimana tangkil ya, pembalasan. Maksudnya wal maksud binakalal akhirati wal ula. Maksud dari nakalal akhirati wal ula itu apa? Aqobahu ya. Allah mengikopnya, menghukumnya dengan apa? Uqubatal akhirati, dengan hukuman di akhirat. Hukuman di akhiratnya apa bentuknya? Wahya al-ihraqu, yaitu dibakar di api neraka gitu. Wal ula, dan Allah menghukumnya, mengikopnya di ula. Ula itu maksudnya di dunia gitu. Ula itu di dunia. Wahya al-ihraqu fid dunya. Hukumannya di dunia apa? Ikrok. Ikrok itu ditenggelamkan ya. Dikelelepno ya di dunia. Liyat ta'idha bihi man istama'ah khobarahu. Kenapa ya? Kenapa tadi Rasulullah dikasih kisah seperti ini? Ya, dijelaskan kisahnya Musa dan juga Fir'aun. Ya. Dan hukumannya Fir'aun dijelaskan seperti itu apa alasannya? Liyat ta'idha bihi man istama'a. Man yastami'un. Nggak kelihatan nih karena laptop saya ada ini ya, ada layarnya enggak apa namanya? Sesuatu yang nutupin gitu.
Jadi man yasma'u khobaruhu. Sebagai apa? Sebagai nasihat, ya. Sebagai peringatan bagi orang yang mendengarkan kisah ini gitu. Ya, ketika orang dengar, wah, orang Fir'aun padahal orangnya ya jaduk ya, kuat, mempunyai anak buah banyak, ya. Itu saja ditenggelamkan ya, di Laut Merah, diadab di dunia dan juga di akhirat. Ya. Maka jangan sampailah kita seperti itu. Nah, ini fungsinya apa? Ya tadi. Wa'ani bin Abbasin, dari Ibnu Abbas ya, radhiyallahu anhuma, nakala kalimataihi al-akhir. Nah, ini versi makna yang kedua ya. Tadi maksud dari nakal al-akhirah wal ula tadi diadab di akhirat dan di dunia. Tetapi versi lain adalah Allah membalasnya itu karena dua ucapan ya. Dua ucapan Fir'aun yang membuat Allah marah itu gitu. Dua kalimatnya. Kalimat al-akhirah itu kalimat yang terakhirnya apa? Yang tadi ana rabbukumul a'la. Ya. Ya, ini sebagai apa namanya? Sebagai pernyataan Fir'aun ya, bahwa saya adalah Tuhan yang tertinggi. Nah, itu Allah geram gitu. Allah marah gitu. Maka dihukum kan lantaran dua ucapannya. Ucapan yang terakhir tadi ana rabbukumul a'la, wal ula, ucapan yang pertamanya apa? Wa ma alim tulakum min ilahin ghairi. Nah, ini di surat Al-Qasas kalau nggak salah. Fir'aun itu pernah ngomong juga, saya tuh nggak tahu ya, nggak tahu ada Tuhan selainku, Tuhan untuk kalian yang kalian sembah itu. Ya, ini berarti pernyataan bahwa ya saya ada Tuhan kan gitu. Saya nggak tahu, ya, saya tidak tahu untukmu ada Tuhan selainku. Artinya adalah saya adalah Tuhan. Nah, itu ucapan Fir'aun yang pertama. Dan ini ada di surat Al-Qasas. Allah alam ini ayat berapa, antar bisa dicari sendiri. Makna dari ayat ini al-akhirah wal ula. Allah mengadab Fir'aun itu lantaran dua ucapan ini kan. Nah, itu versi yang kedua, makna yang kedua. Wakila, nah ini diucapkan ya, dikatakan ya, menurut sebagian mufasir, karena baina al kalimataini arba'una sanah. Wakila isruna. Jadi jeda ucapan Fir'aun yang ngomong ma'alim tulakum min ilahin ghairi sama yang terakhir tadi ana rabbukumul a'la, itu jedanya adalah 40 tahun. Berarti sudah lama banget ya. Sudah lama berarti ya. Nah, sudah lama 40 tahun baru ngomong ana rabbukumul a'la gitu. Ada yang berpendapat ya mufasir mengatakan jedanya ya kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua itu adalah isruna 20 isruna sanatan 20 tahun. Ya, 20 tahun ya sesuai juga lah. Tapi separuhnya ya, separuh dari arbaun ya. Berarti ini ya seumuran orang dewasa yang sudah ini kayak seumuran saya kan gitu. Berarti udah lama gitu. Tetapi itu udah diinter gitu, udah dititeni kalau bahasa Jawanya itu. Diinting-inting ya. Awas ngomong sebagai Tuhan kan. Oke, itu versi ini ya, versi penafsiran yang kedua. Selanjutnya, inna fi dzalika la'ibratan liman ihsha. Inna adalah harfu taukidin wa nasbin. Inna sebagai huruf taukid dan juga huruf nasab. Mabniun alal fathih, dia mabni fathah. Fi adalah harfu jarin, huruf jar. Mabniun ala sukun, dia mabni sukun. Dzalika, dzanya adalah ismu isyaratin, isim isyarah, kata tunjuk. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun, dza ya, di atas alif di situ. Fi mali jarin, dalam i'rab menempati huruf jar. Kenapa? Di fi ya, dijarkan dengan huruf jar fi ya. Fi dza ya, berarti fi jar, dza adalah fi mali jarin. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya fi dan dza, khobarun muqaddamun. Khobar muqaddam li ina. Jadi ina kan membutuhkan mubtada khobar kan? Mubtada sebagai isimnya, khobar sebagai khobarnya gitu. Jadi fi dzalika di sini adalah sebagai khobarnya, tetapi muqaddam.
didahulukan dari mubtada'nya atau dari isimnya inna. Walamu dzali, ya, linya adalah ya, lam di situ lil bu'di, menunjukkan makna bu'd. Bu'd itu jauh, ya. Itu kan. Harfun mabniun alal kasri. Yang mana li di sini adalah huruf yang mabni kasroh, li. Wal kafu, kafnya adalah harfu kitobin, huruf kitob. Mabniun alal fathhi, dia mabni fathah. La ibarotan, lamnya adalah alamu lit taukid, ya. Alamu lit taukidi harfun mabniun alal fathhi, dia huruf mabni fathah. Jadi lamnya ini adalah lam taukid atau lam muzahlaqah, ya, sama saja, ya. Karena ada inna, kalau andai kan nggak ada inna, ya namanya lam taukid saja gitu. Tetapi karena ada inna berarti jadi lam muzahlaqah. Fungsinya sama, tetap sama taukid. Ibarotan adalah ismu inna sebagai isimnya inna, muakhorun yang diakhirkan, ya, diakhirkan dari khobarnya gitu. Mansubun irobna nasab, wa alamatu nasbi, tanda dia nasab adalah al-fathatu fathah. Wal jumlatu min inna wa ismi wa khobaria, adapun jumlah kalimat yang terdiri dari inna isimnya tadi muakhor tadi, ya, ibrotan, dan khobarnya muqaddam tadi fi dzalika, ya. Fi la mahalalah min al-i'rabi, tidak menempati i'rab. Sebagai apa? Istinafiyatun, sebagai kalimat baru. Wa yara ba'dul ulama'i, sebagian ulama, ya. Ulama di sini maksudnya ulama tafsir, ya. Ulama tafsir itu yaro itu berpendapat, ya. Kalau artinya kan melihat, ya, melihat. Tetapi kalau yaro ba'dul ulama maksudnya adalah sebagian ulama berpendapat gitu. Anal jumlata, sesungguhnya jumlah kalimat min inna wa ismiha wa khobariha, jumlah yang terdiri dari inna, isimnya dan khobarnya, la mahalalah min al-i'rabi, tidak menempati i'rab. Tetapi sebagai apa? Jawabul qasami, jawab qasam gitu, ya. Alladzi bada'at bihi as-suratu al-karimatu wan nazi'at. Nah, versi sebagian ulama, ya, bahwa kalimat ini bukan jumlah istinafiyah, tetapi sebagai jawab qasam dari lafadz wan nazi'ati, demi, ya, demi malaikat pencabut nyawa dengan keras. Nah, Allah kan bersumpah di situ kan, sumpah kan. Sumpahnya itu ingin mengungkapkan apa Allah itu? Isi sumpahnya itu apa? Nah, namanya jawab qasam. Nah, jawab qasamnya itu ternyata sebagian ulama berpendapat jawabnya ya di sini gitu. Sesungguhnya, ya, fi inna fi dzalika maksudnya dalam kisah Musa tadi, ya. Musa dan Fir'aun tadi itulah ibrotan. Sungguh, ya. Sungguh sebagai ibroh, sebagai nasihat, peringatan, ya. Bagi siapa? Liman yakhsha, bagi orang yang takut pada Allah. Bagi orang yang bertakwa pada Allah gitu. Nah, ini versi menurut sebagian ulama. Berarti sebagai apa? Jawab qasam. Lalu liman, alamu harfu jarin, lamnya adalah huruf jar. Mabniun alal kasri, dia mabni kasroh. Waman dan lafal man adalah ismu mausulin, isim mausul. Di makna alladhi, yang mana maknanya adalah alladhi. Mabniun alal sukuni, dia mabni sukun. Fi mahali jarin, dalam i'rab menempati i'rab jar. Bilami yang dijarkan huruf jar lam, ya. Li jar man majrur gitu. Wal jar wal majrur muta'alliqun bi mahdzufin. Jar majrur maksudnya li dan man, muta'alliqun terkait pada lafal yang mahdzuf. Sebagai apa? Lafal yang mahdzuf itu sebagai sifatun ibrotan. Sifat dari lafal ibrotan. Yakhsha adalah fi'il mudhari'in, fi'il mudhari'. Marfu'un i'rabnya rafa, wa alamat rafihi, tandanya adalah ad-dhammah. Tetapi al-muqaddaratu li ta'adzuri. Dikira-kirakan, ya, dimuqaddarkan ta'adzur. Wal fa'ilu, fa'ilnya adalah domirun musatirun, domir yang tersimpan jawazan takdir huwa, secara jawaz takdirnya huwa. Huwa ini kembali pada lafadz man, ya, bukan pada Fir'aun, ya, tetapi man. Maksudnya man yang yakhsha gitu, orang yang takut atau yang bertakwa pada Allah. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah yakhsha, fi'il fa'il,
La mahalalah minal robi, tidak menempati rob. Sebagai apa dia? Sebagai silatul mausuli, silah mausul. Maksudnya silah mausul apa? Ismi ya, karena jatuh setelah isim mausul tadi man ya, man di mana aladhi. Wal makna dari ayat ini apa? Inna fi hadzal hadisi, sesungguhnya dalam hadis ini ya, dalam kisah ini, maksudnya kisah Fir'aun dan Musa, an Fir'aun ya, dari Fir'aun tadi Musa tadi. La'ibrotan ai la'idzotan, sebagai nasihat, sebagai pelajaran, liman yakhafullaha, bagi orang yang takut pada Allah, wa yattaqihi, dan orang yang bertakwa kepadanya gitu. Jadi yang bisa mengambil nasihat ya ayat-ayat Allah ya orang-orang yang bertakwa kan. Kalau orang yang nggak bertakwa, nggak beriman, ya nggak mungkin bisa mengambil pelajaran gitu. Oke, sekarang udah jam 7 ya, 7. Kita cukupkan ya. Alhamdulillah kita sudah belajar banyak ya. Sudah sampai ayat 26 ya. Pelajaran yang sangat berharga sekali ya. Apa yang kita pelajari tadi, bahwa kenapa Allah ya, dalam Al-Quran ya, kadang mengisahkan umat-umat terdahulu, umat-umat yang sudah dibinasakan, umatnya kaum Lut, umatnya Nabi Nuh, ya, Fir'aun dan lain sebagainya. Itu sebagai apa? Sebagai itu, ya, sebagai nasihat, sebagai pelajaran bagi kita, gitu. Biar enggak seperti itu. Oke teman-teman, kita cukupkan dengan membaca hamdalah, alhamdulillahalamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Khairan Ustaz. Insyaallah kita akan bertemu kembali besok hari. Saya izin mengakhiri meetingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.